wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam allati faddala bani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bait, di sini panggilan umumnya ini Om. Ini panggilan keakraban biasanya. Om Agung beserta keluarga dan seluruh anggota Teruci, yakni Trios Ras Klub Indonesia. Ya, saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat tadim saya pada semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada Bapak semuanya, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan silaturahim ini menjadi silaturahim yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Apa bermanfaatnya? Ya di dunia kita semakin akrab, dan dengan semakin akrab insya Allah memberikan peluang panjang umur dan tambah rezeki. Di akhirat innamal mar'u yusyaru ma'aman ahabbah. Itu hadis sahih bahwa seorang nanti akan digolongkan, dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan kelompok komunitas yang dicintainya, insya Allah. Jadi bukan hanya fitunya, tapi sampai insya Allah dengan izin Allah sampai di akhirat kita bersama, insya Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa hadir melalui Om Agung untuk acara silaturahim. Jadi majelis taklim Teruci ya ini, yang mudah-mudahan jadi membawa manfaat dan hikmah atas kehadiran saya, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya ini yang ketiga misi acara. Tadi subuh di Masjid Al-Ikhlas ini itu rutin tiap minggu tempatnya Om Agung ya. Terus tadi misi di Blok B. Nah ini ketiga di Om Agung. Jadi saya belum pulang dari rumah dan setengah. Saya berangkat sejauh saya di daerah Sukawangi, Tambelang. Di samping itu apa yang Ustaz lebih banyak? Oh iya. Jadi tadinya saya tetangga di sini, tinggal di sini. Ada 12 anak santri yang satu rumah sama saya. Tapi kemudian ada anugerah dari Allah, yang orang terima juga, tetangganya Om Agung juga memberikan lahan diamanatin ke saya untuk menjadi pondok taklim. Alhamdulillah ya, kurang lebih lahannya sekarang itu hampir mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya, dalam rangka mendidik anak-anak, mendidik selain yang biasa juga anak yatim duafa di sana, dari Al-Qur'annya, kitabnya dan bahasanya. Mohon doanya mudah-mudahan ini berjalan terus secara istiqomah. Dulu memang saya di Blok D sini Pak, di belakang masjid sana, tapi kemudian beda 2 tahun lamanya di sana tinggal. Jadi kalau kadang-kadang ya kalau tanggung saya nggak pulang seperti tadi di subuh nunggu jam 7 bentar ya paling ngopi, untungnya saya doyan ngopi Pak. Ngopi, mohon maaf rokok juga, jadi nggak bosan. Dari Pak sana tadi jam 9 saya ke masjid lagi doa dan ya ngopi lagi. Dari baru jam 10 ke sini, nanti setelah 12 saya izin duluan pulang Mbak. Sana itu sampai ya jam 1 lebih atau setengah. Bapak, Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, saya dikasih tema sama Om Agung ini, kepedulian dan tolong-menolong. Silaturahim itu dari 2 kata, silah dan rahim, yang artinya adalah menyambung kasih sayang. Ada peribahasa tak kenal tak sayang, tapi mungkin nggak bakalan kenal kalau tidak sayang, nggak berjumpa, tidak kenal ya. Jadi sayang itu akan lahir dari kenal itu. Maka Allah ciptakan lita'arofu supaya saling mengenal, dan dari berbagai komunitas, kelompok masing-masing. Saya pernah ngisi itu kelompok pecel lele Lamongan. Itu banyak anggotanya pecel lele Lamongan. Jadi dia punya pengajian juga rupanya. Saya pernah ngisi salah satunya, tapi bukan klub bahasanya. Klub pecel ya.
Baru korban. Nah, mereka punya. Ada lagi komunitas lain, Kusen. Nah, Kusen Indramayu Cirebon, itu mayoritasnya Cirebon Indramayu. Saya pernah juga ngisi pengajian, rombongan itu zaman. Sehingga ada juga salah satu anak santri saya itu dari mereka. Ada yang tukang Kusen, karena awalnya kenal dari situ. Nah ini itulah manfaat besar sesuatu yang Allah perintahkan, Nabi perintahkan, pasti ada manfaatnya. Kita berkumpul di sini yang jelas kita saling mengenal dan insya Allah saling sayang. Nah inilah yang sesuai dengan tema kepedulian dan tolong menolong. Tidak mungkin akan timbul tolong menolong kalau tidak sayang. Benar. Tidak akan mungkin timbul sayang kalau tidak kenal. Tidak mungkin akan kenal kalau kita tidak pernah berjumpa. Nah inilah wasilahnya. Mudah-mudahan tadi yang saya katakan perjumpaan silaturahim ini terus berlanjut. Kaitan dengan tema ini saya tidak tanya lebar nanti. Kalau mau boleh tanya jawab supaya dialogis hidup dinamis nggak apa-apa. Saya memang setiap taklim itu kalau yang suka kalau yang perlu ditanyakan silakan tanya. Islam itu sebagai agama yang kafah, yang komprehensif, yang sangat sempurna dalam semua aspek kehidupan. Bukan hanya urusan sholat, puasa, haji, umroh, zakat, tapi semua aspek kehidupan itu sangat penting. Bahkan dalam penelitian itu riset tidak ada satu agama yang mengatur mulai dari dapur, kasur, dan semuanya. Itu adalah hanya Islam. Di kitab manapun, karena saya studi perbandingan juga di jurusannya dulu, itu nggak ada yang mengatur sampai bagaimana doa tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, hanya Islam. Nah termasuk adalah aspek sosial horizontal dengan sesama. Jadi bukan hanya vertikal semata. Nah inilah maka dalam ayat Ta'awun Al-Maidah ayat 3 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Nah itu artinya ayat itu sebenarnya lanjutan sebagai pemungkas dari ayat awal tentang ibadah haji. Kata Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan ini saking pentingnya kepedulian dan tolong menolong, bahwa haji itu adalah urusan pribadi dengan Allah yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah vertikalmu haji. Ya bayangin aja ibadah haji umroh itu apa ya? Kerjaannya itu muter-muter macam-macam. Yang pernah ke sana ya? Benar ya? Dan nggak jauh dari Batu, nggak lepas dari Batu. Nah, kita di Wukuf Arafah jalan dari Mekah kalau haji nih ya, di sana, terus pulang ke Muzdalifah, mabit ngumpulin batu, ntar kumpul lagi di Mina namanya mabit Muzdalifah di Mina, terus lemparin batu, batunya dilempar ke batu, benar ya? Itu kan murni banget dengan Allah ya. Kita patuh tunduk apa? Ntar tawaf itu juga muterin batu juga. Ka'bah itu kan batu. Kemudian sa'i itu dari sa'i sampai sofa, balik ya, sofa marwah itu juga dari batu ke batu. Bener ya? Maka itu ibadah mahal. Apa filosofisnya? Nah itulah yang kata Sayyidina Ibnu Abbas dalam ayat itu, bahwa kita hidup bukan hanya dengan Allah. Apalagi manusia sebagai makhluk sosial yang perlu dengan apa interaksi dengan sesama. Tidak bisa kita hidup sendiri. Sehingga saya katakan, sehebat apapun manusia nggak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun, sekaya apapun, sepower apapun, tidak bisa sendiri. Pada saatnya butuh orang lain. Nah inilah yang dianjurkan dalam Islam silaturahim. Ya, kita sakit harus ada dokter. Benar nggak? Ya. Apalagi mati nggak bisa jalan sendiri, harus ada yang ngurus, benar nggak? Nah dalam hidup juga demikian, kita usaha nggak bisa juga sendirian, ya produksi sendiri, marketing sendiri, apa sendiri, jual sendiri, semua sendiri, itu nggak mungkin. Kesuksesan karena ada orang lain. Nah itu dibangun atas dasar silaturahim dan apa? Nah tolong menolong. Makanya konsep Islam itu sebenarnya ya sangat dipakai oleh orang lain. MLM dan sebagainya, ya itu level marketing dan sebagainya. Islam itu sudah komplit. Kalau tinggal kita jalankan. Kalau pengen ya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, pasti akan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah kembali ke tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi perintah Allah dalam hidup ini bukan perintah haji saja, sholat saja,
tapi juga ada ta'awun. Artinya interaksi sosial, kita saling membantu, saling menolong. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dilanjutkan wala ta'awan 'alal ismi wal udwan, kecuali tolong menolong yang dilarang itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kita nggak boleh dengan siapapun itu, dengan siapapun, dengan saudara, dengan siapa. Tapi tadi juga di sana tolong menolong itu nggak ada batas. Apalagi kita satu akidah, satu iman. Ya, nggak mau orang Sunda, orang Batak, orang Ambon, orang Jawa, orang Maluku dan sebagainya. Malah pantas kalau Polisi punya konsep Indonesia. Ya kan, lintas sektoral ya Pak ya. Istilahnya bukan hanya Bekasi tapi Jakarta, Bogor, Tangerang. Karena itu satu prinsip bahwa manusia itu bersaudara. Jadi ada tataran saudara itu tingkatan pertama saudara satu nasab, ya, turunan satu ayahnya, satu kakeknya, satu neneknya, itu nasab. Dan lagi saudara itu adalah fiti. Kita ini saudara karena satu agama. Walaupun ini kakeknya kan beda ulama, ya kan? Tapi udah kayak saudara. Bahkan kadang-kadang persaudaraan yang dibangun atas dasar agama itu bisa lebih kuat. Jujur, sahabat itu membangun kekuatan yang luar biasa. Muhajirin dan Ansor nggak ada nasab antara Muhajirin dan Ansor, tapi karena dibangun atas dasar agama itu membangun peradaban Islam yang luar biasa. Sehingga Islam sampai ke kita itu karena persatuannya Muhajirin dan Ansor. Itu karena agama, bukan karena saudara senasab. Nah, yang ketiga adalah saudara watonnya, karena persaudaraan tanah air. Kita persaudaraan NKRI terbangun karena kita punya kesemangatan, yaitu sama, satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Itu jangan. Tapi ada lagi, yaitu keempat saudara basyariah, yaitu karena kemanusiaan. Ada peribahasa, menolong orang lain itu nggak perlu agamanya. Benar nggak? Menolong orang lain itu nggak pernah lihat sukunya. Orang ada kejeblos di got kok tanyain KTP-nya Islam. Kira-kira gimana? Kan enggak? Benar nggak? Nah, kepedulian kita terhadap orang lain itu paling tinggi kalau sudah pada kepedulian, pada nilai-nilai kemanusiaan. Sama halnya yang terjadi sekarang di Palestina. Benar nggak? Kita tidak lihat negaranya bukan Indonesia, tidak lihat negaranya apa dia, apalagi seagama. Ya, sekalipun dia ada di Palestina juga sama Muslim, jujur aja, ya kan? Tapi orang lain selain Muslim aja begitu peduli, masa kita yang Muslim nggak peduli? Ini harus jadi contoh. Itu lebih namanya nilai-nilai basyariah, nilai-nilai kemanusiaan. Istilah diambilnya, yang penting masih namanya manusia, maka mesti wajib punya kepedulian. Ya, itu hewan aja apa semut, namanya di Al-Quran namanya surah An-Nahl. Itu ada rahasianya. Kenapa Allah menempatkan posisi semut, nama Arabnya An-Naml, dijadikan salah satu surah Al-Quran dari 114 surah. Nama Saprudin aja nggak ada. Bener. Ya, saya itu nggak ada dia. Tapi nama ada. Nggak mungkin satu orang atau nama benda, nama tempat ditempatkan di Al-Quran kecuali punya kelebihan. Dua kelebihannya, ada yang positif, ada negatif. Kalau Allah menyebutkan Fir'aun laknatullah biasanya, kita jangan dicantumkan di Al-Quran tapi disebut akhirnya laknatullah, jangan. Iblis laknatullah, benar. Tapi ada nama-nama yang dicantumkan yang itu orang mendoakan, ya. Nah, itu adalah orang-orang baik. Salah satu di antara hewan yang punya kepedulian sangat tinggi itu semut. Semut itu punya kepedulian serta bersama Sulaiman, maka sampai Nabi Sulaiman itu senyum melihat perilaku, karena Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberikan kemampuan mukjizat oleh Allah bisa mengerti bahasa hewan. Waktu itu semut nggak ada teknologi, sama sekarang juga nggak. Kalau sekarang mau pakai teriak WA, kumpul gitu. Ya. Semut itu teriak Pak di surah An-Naml. Teman-temannya diteriak suruh masuk ke lubang. Nabi Sulaiman tuh dengar, yang lain nggak dengar. Kenapa ini ada tuh? Kenapa kamu hati ngomong begitu? Kata Nabi, kata semut jawab, kasihan saudara saya, teman-teman saya takut keinjek sama pasukan engkau, sehingga suruh masuk ke lubang. Masa kita kalah masih malah nyebar paku. Bener ya?
Hapus itu masih bener ya Pak? Anjing ya. Nyebar baku itu membahayakan orang. Ya, semut aja menyelamatkan saudaranya sampai dia teriak-teriak. Oh, cuma nggak pakai speaker aja dia. Sampai sudah 4 sama senyum sih. Oh, Masya Allah. Maka ada kalimat asykur al-maghfur. Ya Allah, semut segitunya. Saya dikasih nikmat lebih dari semut. Masa nggak bersyukur? Nah inilah kepedulian. Lahir dari seperti itu. Cuman kadang-kadang semut itu nggak punya akal kayak kita. Kadang-kadang kepeduliannya berlebihan. Dia kalau makan nggak mau sendiri. Hebatnya tuh mana pernah semut tuh makan sendirian. Langsung bolong datang. Cuma tadi karena nggak punya akal. Udah ketahuan dia mau kejebur ngajak juga yang lain kejebur. Ini mati bareng. Bener ya? Karena nggak punya akal. Kalau kita nggak, kalau bahaya kita ya jangan ngajak orang lain bahaya. Kecuali koruptor. Bener ya? Biasanya kalau udah ketangkap ngoceh. Itu kayak sebut cari temen dalam kejahatan. Nah itu kembali ke tadi. Ta'awanu 'alal ismi wal la ta'awanu 'alal ismi. Kita diperintahkan Allah. Jadi kalau habis sholat kita itu diucapkan, ada ucapan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu orang itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Tapi yang penting ada kemauan membantu. Mana Nabi mengatakan lahuman kalau tasoddaq bimali. Maka lahu bi ilmun fal yatasoddaq bi ilmi. Maka lahu quwwatun fal yatasoddaq bi quwwati. Barang siapa yang mampu membantu orang lain dengan finansial, dengan keuangan yang lebih, silakan bang. Tapi semua orang nggak punya ada duit. Ada juga yang kurang uangnya. Tapi masih diberikan oleh Allah membantu dari sisi finansial, keuangan kurang, tapi pengetahuan dia punya. Berikan pengetahuannya ke orang lain untuk bagaimana menolong membantu orang lain. Oh ternyata nggak semua orang punya ilmu, punya harta. Ada juga yang punyanya cuma tenaga. Ternyata sobat dikuati dengan tenaganya, dengan kemampuannya, dengan kemampuannya. Itulah yang tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tadi dalam sholat itu setelah rangkaian banyak kita memuji, membaca sekian banyak bacaan, akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu walaupun sholat sendiri nggak boleh diganti Assalamualaikum. Dalam ilmu grammar bahasa Arab, kum dengan ka itu beda. Kalau ka itu tunggal, kalau kum jamak. Padahal nggak ada orang, tetap aja kum, Pak. Bener nggak? Itu filosofisnya Nabi. Masalah kita munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengabdi kepada Allah, jangan lupa doakan saudara-saudara kita supaya selamat, supaya dapat rahmat Allah. Makanya hebat orang sholat itu adalah orang yang selalu mendoakan orang lain. Karena pasti salam, Pak. Nggak sah kalau sholat nggak salam. Udah selesai kamu ini. Ayo tahiyat sadatul alamina innaka hamidum majid. Iya. Itu ijma. Seluruh nggak ada yang hilang. Habis sholat terakhir itu pasti salam. Artinya filosofisnya hidup itu vertikal dan horizontal. Hablum minallah dan hablum. Nah, itu substansi takwa itu sebenarnya. Jadi menyelamatkan itu bagian dari sifat muslim, ya kan? Karena muslim itu definisinya adalah orang yang menyelamatkan. Jadi kata aslama yuslimu islaman bahwa muslimun, padahal maka dia orang muslim sholat. Dengan sholat dia pasti mendoakan orang lain. Bahkan dalam salah satu doanya itu kepedulian umat Islam yang sangat tinggi itu sudah tuntunan Rasulullah. Saat Rasulullah dinyatakan Ayyuhan Nabi, Assalamualaikum Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ucapan Allah. Setelah Nabi mengatakan at-tahiyat, maka Allah memberikan garansi kepada Nabi, engkau diberikan keselamatan dan rahmat serta keberkahan. Ini bukti kepedulian tinggi Nabi yang tidak egois dan individualis semata. Itu dia jawab Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Ya Allah, engkau berikan keselamatan kepada rahmatku dan keberkahan, tapi saya nggak mau sendiri. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Jadi orang sholat didoain semua terus sama orang lain. Semoga keselamatanmu yang kau berikan juga bukan hanya untukku kata Nabi, tapi untuk kami alaina. Benar.
Kami semua pengen selamat, bukan hanya satu orang pengen selamat. Wa ala ibadillah dan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah itu bentuk nyata Rasulullah nggak mau bahagia, nggak mau selamat hanya selamat. Kalau Rasulullah sebagai makhluk yang egois, individualis, nggak perlu datang karena sudah ada garansi dari Allah Subhanahu. Tapi itulah bentuk contoh yang konkret dari Rasulullah kepada kita untuk bisa diikuti dari sebagian kepedulian Rasul. Sulit kalau kita ikuti semua kepedulian Rasul. Nah itu kembali karena ada perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi minimal kalau kita nggak bantu orang dengan uang atau dengan tenaga, minimal doa. Maka kenapa dalam Islam anjuran untuk melakukan sholat nazilah, kunut nazilah, manakala terjadi bencana, terjadi musibah, terjadi paceklik, terjadi korban umat Islam, orang beriman, itu kunut nazilah. Ini kan dunia instruksi. Ya. Kenapa? Ya minimal doain kalau kita nggak bisa bantu. Masa doa aja nggak bisa sih kebangetan. Bener nggak? Doa itu murah, gratis, dan semua orang bisa. Modalnya kalau nggak baca doanya ya amin doang. Masa amin aja nggak mau juga. Bener nggak? Bukan saya kampanye nih. Jangan dikait-kaitkan. Ya, ini kadang-kadang sensitif nih. Iya benar juga. Pikir sekarang itu saya. Aduh ya Allah. Masa amin aja nggak mau. Buat saya kampanye. Amin doa maksudnya. Beda amin sama amin gitu ya. Nah, jadi kembali ta'awanu 'alal birri. Dan itu kunci kesuksesan orang. Karena orang yang paling sukses adalah orang yang hidup ditolong oleh Allah. Jadi puncak kesuksesan orang itu bukan jadi presiden, bukan jadi menteri, bukan jadi gubernur. Adalah orang yang mampu bisa menjadikan dirinya menolong orang lain. Karena apa? Ini garansi dari Nabi. Innallaha fi auni 'abdihi maka fi auni akhihi. Orang yang selalu membantu orang lain pasti, kalau janji Nabi Rasul itu Allah itu pasti. Kalau usah mudah-mudahan. Kalau janji saya boleh mudah-mudahan, insya Allah, benar nggak? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau sekali-kali ucapkan besok saya lakukan, besok saya bantu. Jangan, insya Allah, karena bisa iya bisa enggak Pak. Begitu kita mau transfer Pak, duitnya dipinjam nggak jadi, duitnya dipakai buat berobat nggak jadi, ya kan? Tapi kalau janji Allah pasti. Kata Nabi, siapa yang Allah akan selalu menolong hambanya sepanjang hambanya mau menolong orang lain. Jadi kalau orang udah ditolong oleh Allah Pak, dalam kondisi sesulit apapun, aman. Jadi kunci pengen ditolong sama Allah, tolong orang lain. Itu kausalitasnya, talazumnya dalam ilmu logika, ya kan? Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah, bukan kita mancing, tapi memang itu sunatullah, Allah akan menolong kita manakala kita suka nolong orang. Hari ini kita nolong, itu nggak tahu buat kita, apa anak kita, apa istri kita dalam kesulitan, ada pertolongan. Saya tahadus gini yang di luar nalar, siang di luar nalar. Saya kejadian dari satu sama jam-jam. Ya, pertama di tol. Itu saya mau ke Kudus, mau nengok anak di Pondok Cafe. Saya sendirian ngomong. Kita jam 1 malam di tol, bas pecah, bandek. Ingat saya suka, walaupun saya bukan ahli nyetir, katanya jangan sekali-kali ngerem sekaligus bagus. Saya dipakai tuh ilmu kan dari mana aja ya Pak? Saya rem pelan-pelan, ban depan itu kurang terguling. Karena posisi malam lancar, 100-an ya, tapi gelap. Dilalah banget itu dekat pom bensin. Jadi masuklah ke pom bensin. Saya itu nggak biasa bongkar pasang mobil. Yang berat itu kan bongkar ininya ke bawahnya. Apalagi nggak pernah dibongkar. Itu saya baru turun mau bongkar bawa dongkrak, ada satu orang itu enggak kenal. Pak Bapak duduk aja minum. Saya bongkar, saya pasang. Enggak kenal. Jam 1 malam. Begitu selesai dibangun saya siapkan dulu. Terima kasih banyak. Jangan tahu saya cuma ngomong. Ya, ini real hal yang di dunia apalagi di akhirat. Yang kedua, saya itu kejadian juga di Indramayu. Itu jam 2 malam. Mobil itu mogok total. Mau anak-anak kiri sepi. Iya kan?
Ada 6 pemuda datang ujuk-ujuk, wah begal. Kalau daerah itu kan sepi Pak, Eretan. Iya. Tahu kan Pak ya? Eretan itu sepi. Waktu itu saya lagi jalur itu kan ada kepentingan. Nah, itu yang unik Pak, anak muda itu. Pak, Bapak naik di atas, saya dorong sampai bengkel. Itu jauh. Saya udah seujung. Mudik, tapi saya kalau di bengkel saya nggak ada kemampuan secara fisik. Tapi kalau pertolongan Allah tadi, bukan malah mau begal, dorongin. Kan unik. Itu anak muda kayak diutus oleh Allah datangin saya. Mungkin dia entah dari mana, habis ngopi di mana ngopi nggak tahu. Pak, Bapak itu saya dorongin sampai bengkel. Dia yang bangunin bengkel. Saya tahu rumahnya. Nanti saya panggil bengkel. Bapak istirahat aja. Masya Allah. Ini di luar pertolongan lain Pak. Artinya kita harus yakin bahwa janji Allah dan Rasulnya itu kadang di luar nalar. Maka menolong orang itu ya tadi itu menjadi satu hal penting bagi kita. Bukan hanya tadi sholatnya, puasanya. Ada sebagian orang sekarang itu sholatnya rajin, tapi ketemu aja salam nggak mau. Benar nggak? Sama tetangga nggak kenal, sama saudara nggak kenal. Itu bukan berarti nggak baik, tapi kurang baik. Cuma memang kasih sholat assalamualaikumnya di mana? Wala ibadillahi sholihinnya di mana?